Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustaz Lasis. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini masih diberi nyawa sehingga kita bisa bernafas dengan baik. Oleh karena itu sudah selayaknya dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apabila lautan itu menjadi tintanya dan pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi penanya, tentu tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kemudian di dalam ayat yang lain, jika kita bersyukur niscaya nikmat Allah akan ditambah, dan apabila kita ingkar maka sesungguhnya adab Allah sangat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kemudian salawat dan salam semua tercurah kepada Rasulullah, keluarganya dan sahabatnya. Harapannya semua anak-anakku nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang syarat-syarat membuat iklan. Ya, iklan dibuat dengan tujuan agar masyarakat tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Agar tujuan iklan itu tercapai, maka kita perlu menggunakan kalimat yang sifatnya mengajak atau kalimat yang persuasif, sehingga ketika kita mengiklankan suatu jasa atau produk atau apapun yang kita iklankan, maka harus ada syarat-syaratnya supaya menjadi iklan yang baik. Yang pertama adalah bahwa syarat-syarat iklan yang baik adalah pesan yang disampaikan komunikatif. Jadi bahasanya itu adalah bahasa yang komunikatif, terjadi saling berinteraksi antara yang memberi pesan dan yang menerima pesan, sehingga kalau bahasanya komunikatif itu biasanya iklan itu menjadi menarik. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita membuat iklan maka harus objektif dan jujur, bukan subjektif. Apa itu objektif? Objektif artinya dari segala pihak itu bahwa iklan itu memang betul baik. Contoh sekolah Islam SDIT Cordoba itu betul baik kalau dilihat dari sisi sisi objektivitasnya. Jadi misalnya bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat dari guru-gurunya, dari ustadz-ustadznya. Kemudian yang kedua dari masyarakat sekitarnya, bagaimana. Kemudian dari wali muridnya kita lihat, dan ternyata bahwa SDIT Cordoba itu ternyata adalah sekolah yang sangat baik. Maka kita perlu mencoba mendaftarkan anak-anak kita atau adik-adik kita ke SD Islam Cordoba, SDIT, Sekolah Islam dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Cordoba. Kemudian ketika kita membuat iklan, yaitu menggunakan kata-kata yang menarik sehingga diminati, bukan kata-kata yang sifatnya merugikan pihak-pihak tertentu atau memojokkan salah satu masyarakat tertentu atau memojokkan golongan tertentu, apalagi sampai memojokkan ustadz-ustadzahnya misalnya, atau memojokkan sekolahnya, atau misalnya ketika kita mengiklankan itu harus menarik kata-katanya sehingga diminati oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya, bahwa ketika kita membuat iklan, syarat-syaratnya yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menarik. Kemudian yang keempat, bahasanya jelas dan mudah dimengerti. Kita ambil contoh misalnya, ini contoh, perhatikan anakku, motor ya kan. Kemudian cukup dengan merek motornya, kemudian kalimatnya juga tidak banyak. Kemudian ini ada menggunakan, ini ada iklan baterai, cukup dengan Yuasa baterai. Ini kalimatnya tidak terlalu panjang sehingga mudah dipahami. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat iklan yang selanjutnya yaitu bahwa kalimat yang digunakan tidak menyinggung produk kita. Misalnya kita mau mengiklankan bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Samarinda, maka
kalimat-kalimat yang digunakan juga tidak akan merugikan pihak lain, bahwa SDIT Cordova ini berusaha mencerdaskan anak bangsa dengan baik tanpa harus misalnya merugikan siswa kita. Misalnya memberi contoh salah satu siswa yang melakukan kesalahan maka dibuat iklan, tidak boleh karena itu merugikan bahwa sekolah. Maka bagaimana caranya? Ketika kita membuat iklan maka harus menggunakan kalimat-kalimat yang tidak menyinggung produk lain, misalnya dengan menjelekkan sekolah lain. Misalnya SDIT Cordova itu paling bagus, sekolah A, B, C, D kurang bagus, maka itu tidak boleh. Maka bagaimana caranya? Ya kita tampilkan bahwa sekolah dasar Islam terbaru Cordova ini adalah memang betul-betul sekolah yang terbaik di Samarinda. Kemudian yang selanjutnya syarat-syarat iklan yaitu berisi ajakan agar membeli produk ya atau jasa yang ditawarkan sehingga menarik pembeli atau masyarakat untuk menggunakan produk atau jasa yang digunakan ya. Kalau misalnya iklan pendidikan maka jasa pendidikannya akan digunakan oleh masyarakat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah syarat-syarat iklan. Ada beberapa, jadi kurang lebih yang pertama yaitu syarat-syarat iklan adalah bahwa pesan yang disampaikan komunikatif, objektif dan jujur, kemudian menggunakan kata-kata yang menarik, bahasanya jelas dan mudah dimengerti. Kemudian ketika kita mengiklankan maka kita bisa menggunakan media cetak. Apa itu media cetak? Media cetak adalah antara lain contohnya adalah koran, ya kan? Contohnya adalah koran. Nah, ini mohon maaf saya ngambil contoh ini. Nah, ini adalah salah satu media cetak. Nah, contohnya Kaltim Pos masih jadi langganan banjir. Ini adalah salah satu bentuk iklan bahwa kota Samarinda ini masih sering banjir. Maka ketika kalian nanti menjadi wali kota Samarinda, perhatikan bagaimana bahwa Samarinda itu sering banjir sehingga menjadi kota yang tidak sering banjir. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iklan pada media cetak salah satunya tentu kalian sudah dapat mengenal iklan dengan baik setelah kita mempelajari arti serta unsur-unsur iklan serta syarat-syarat pada iklan. Maka pada pembahasan kali ini maka iklan itu dapat ditampilkan melalui media cetak dan media elektronik. Pada media cetak kita sering menjumpai contoh iklan melalui surat kabar. Contohnya ini surat kabar ini contohnya ya. Majalah, brosur atau spanduk misalnya ya. Ini salah satu ini brosur spanduk dalam bentuk mini atau kecil. Kalau yang besar namanya baliho ya. Jadi itu adalah salah satu contoh iklan pada media cetak ya. Untuk dapat memahami isi iklan dengan baik, kita harus dapat membaca pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut ya. Jadi sebaiknya pesan yang dituliskan dalam iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas sehingga akan memudahkan kita untuk memahami pesan yang dikandungnya. Artinya sesuai dengan tema kita atau kompetensi dasar kita, yaitu menganalisis informasi daripada media cetak atau iklan dan lain sebagainya. Kemudian beberapa ciri yang dapat kita lihat pada iklan media cetak, yaitu ciri-cirinya iklan pada media cetak adalah yang pertama dapat dilihat dan dibaca secara berulang-ulang. Nah ini contohnya ini iklan ini Samarinda sering banjir ini. Nah ini dalam media cetak bisa dibaca diulang-ulang karena dalam bentuk kertas sehingga mudah dibaca. Kemudian yang kedua menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. Lah ini tidak bersuara. Nah ini ada gambarnya seorang wanita tidak pakai jilbab menangis lagi dalam banjir, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa ini berulang-ulang, bahwa bisa dilihat secara berulang-ulang bahwa gambarnya memang Samarinda menjadi kota yang sering banjir. Maka kalian nanti kalau jadi wali kota nak perhatikan kota kita ini yang sering banjir kan. Mudah-mudahan kalian nanti ada yang jadi wali kota. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. Yang ketiga adalah kalimat yang digunakan sangat terbatas, hanya beberapa baris saja. Nah ini contoh 2 baris 2 kata, sayangilah tumbuhan. Nah ada gambar daun, kemudian
satu kata, sayangilah, kemudian bawahnya tumbuhan ya, sayangilah tumbuhan. Nah, ini maknanya sangat besar sekali. Kenapa kita harus menyayangi tumbuhan? Karena kalau tumbuhan ini pada siang hari melakukan proses fotosintesis, menghasilkan udara, maka kita bisa bernafas dengan baik sesuai dengan alat pernapasan yang diajarkan oleh ustadz-ustadzah yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyajiannya hanya terlihat dalam bentuk gambar dan tulisan. Perhatikan iklan cetak berikut. Contohnya ini. Ya, ini contoh lagi ya. Dalam buku Ustadz membaca ini iklan apa ini? Teh pucuk harum, bukan teteh ya, tapi teh ya kan. Jadi di dalam iklan ini ya, teh pucuk harum, perhatikan contohnya bahwa iklan di samping merupakan contoh iklan produk minuman teh pucuk harum yang memiliki slogan atau rasa teh terbaik ada di pucuknya. Jadi kalau kita membuat teh itu nak, yang dibuat itu pucuk-pucuk teh itu dipetik kemudian dibuat teh, baru teh itu adalah teh yang terbaik karena pucuknya yang muda ya, pucuknya yang muda itu menjadi teh yang terbaik ya. Jadi iklan tersebut memiliki gambar diam dan tulisan yang disajikan sangat singkat sehingga memudahkan orang untuk mengingatnya. Nah, perhatikan ini ya, teh pucuk harum. Nah, gambarnya sedikit, tulisan sedikit, rasa teh terbaik ada di pucuknya, seperti itu. Jadi teh pucuk harum itu rasa yang paling terbaik itu ada dalam pucuk tehnya itu nak. Jadi kalian kalau pergi ke kota Bandung, biasanya di daerah Jawa Barat itu ada perkebunan teh. Di situ biasanya pucuk-pucuk teh itu dipetiki karena setiap saat teh itu akan tumbuh dan tunas seperti ini. Pohon daun, ada daunnya ini. Nah, perhatikan ya, ada daun yang warna hijau. Nah, ini sayangilah tumbuhan, maka kalian harus menyayangi tumbuhan. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, setelah kalian mendengarkan video atau pembelajaran pada saat ini, maka kalian mudah-mudahan bisa membuat salah satu iklan yang terbaik mungkin untuk membantu usaha orang tua kalian dan lain sebagainya, sehingga kita semuanya senantiasa di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.